Masa hidupnya di dunia berakhir dengan peristiwa istimewa pengangkatannya ke surga. Halo sahabat si Ember, berkat Tuhan. Ya, ketemu lagi di seri berkenalan dengan Elisa, bagian yang kedua. Ya, kalian yang belum lihat bagian yang pertama, ya lihat dulu aja supaya dapat pengantarnya ya, nggak muncul di tengah-tengah lalu bingung. Ini ngomongin apa, ngomongin siapa? Ada pengantarnya sedikit. Ya, cek video yang pertama. Nah, kita lanjut cerita kita tentang Elisa. Kita udah sebut tadi ya bahwa cerita panggilan awal panggilan Elisa ini di kitab pertama Raja-Raja. Nah, perjalanan panggilan selanjutnya dikisahkan di kitab kedua Raja-Raja. Ya, udah saya singgung juga di video sebelumnya. Elisa ini setia banget, ya. Dia nggak mau ninggalin Elia sendirian, ya. Ingat kan si Elisa ini nyantri, ngenger jadi pelayannya Elia dan nggak mau meninggalkan Elia sendirian. Meskipun beberapa kali kayak di larang-larang untuk tinggal, untuk ikut, ya, karena Elia mau pergi ke sini, mau pergi ke situ, nah, Elisa nggak boleh ikut, gitu. Mungkin alasannya kayak nanti capek, nanti gimana gitu, bukan yang apa ya. Jadi maksudnya ketika Elisa memutuskan untuk mengikuti Elia itu bukan berarti nggak taat, ya, bukan ngelanggar perintah, tapi justru menunjukkan kesetiaan, gitu, ya. Elisa tetap mendampingi Elia kemanapun Elia pergi. Nah, peristiwa yang jadi semacam pelantikan Elisa sebagai nabi nggak kalah menarik dari cerita panggilannya, ya, cerita panggilan awal tadi lagi bajak sawah itu, ya. Nah, lagi-lagi ini melibatkan jubah ajaib tadi yang dilempar, ya, gitu. Tapi menariknya bukan soal jubah itu aja. Nabi Elia, sang mentor ini, kan seorang nabi besar, ya. Nanti bulan Juli, mudah-mudahan saya bisa ceritain tentang Nabi Elia, karena peringatannya bulan Juli, ya. Mudah-mudahan, doain. Ya. Dia ini nabi besar. Nah, sudah pernah saya bilang di seri renungan harian kita, ya, bahwa Elia ini nggak mati, nggak pernah mati. Dia satu dari cuma 2 orang yang diceritain dalam kitab suci nggak mati, ya, nggak pernah mati. Masa hidupnya di dunia berakhir dengan peristiwa istimewa pengangkatannya ke surga dengan kereta berapi, bukan kereta api, kereta berapi, ya. Keren kan? Nah, sebelum kejadian itu, si Elia ini bilang ke Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Hebatnya dia tahu loh dia mau terangkat. Ya, hebat. Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Nah, ini kalau dijelasin panjang, ya. Jadi cerita sendiri. Maksudnya apa nih 2 bagian dari rohmu? Tapi lalu Elia menjawab, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Nah, ternyata Elisa bisa lihat peristiwa itu, ya. Pas Elia terangkat itu dia lihat, dan dia lihat jubahnya jatuh. Jubah Elia, jubah ajaib ini jatuh. Maka diambillah oleh Elisa. Nah, rupanya lewat jubah inilah terjadi semacam serah terima jabatan sekaligus transfer roh yang tadi diminta sama Elisa, ya. Jadi jubah ini ternyata memang perannya signifikan, ya, penting, ya. Jadi waktu manggil tadi itu dilempar, itu tanda manggil. Sekarang mungkin juga bukan jatuh sebenarnya, memang dijatuhkan atau ditinggal gitu untuk menjadi sarana serah terima itu atau transfer rohnya. Karena ada peristiwa selanjutnya, ya. Mana tadi? Nah,
Rupanya lewat jubah inilah terjadi semacam serah terima tadi, karena diceritakan ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu, ya, Sungai Yordan, jadi itu dekat Sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Pukulkan jubah ke air, airnya kebuka. Ya, kayak waktu orang Israel nyebrang Laut Merah itu ya. Kalau itu kan Musa angkat tongkatnya. Pst, gitu. Ketek kelihatan. Nah, lalu para pengikut Elia yang lain yang melihat kejadian itu bilang, jadi Elia ini banyak juga muridnya yang lain ya. Dan dia lagi ikut di situ juga. Mereka juga lihat semua kejadian itu lalu bilang, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Ya, lihat itu lalu mereka bilang, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Jadi sah Elisa menjadi nabi. Yeay, hooray, jadi nabi. Ya. Nah, itu tadi udah sah, dia dilantik meskipun caranya unik ya, menarik sekali. Nggak kalah unik dengan cerita yang panggilannya di awal. Nah, sebagai nabi, ya, dia ini setia kepada Allah. Iya dong, kan anak mentornya Pak Elia, ya. Kalian yang tahu ceritanya Elia juga pasti ngerti. Elia ini memang setia pada Allah. Dia membela Allah di hadapan Nabi Baal. Ya, jadi orang-orang Israel mulai nyeleweng mau menyembah Nabi Baal, nyembah Baal. Ya. Nah, dia yang meluruskan hati orang Israel. Ya. Nah, kesetiaannya kepada Allah itu udah kelihatan dari kesetiaan yang dia tunjukkan kepada Elia yang kita udah bahas tadi. Selain itu, sebagai nabi, dia setia melayani umat Allah yang dipercayakan kepadanya. Berapa kali dia nolongin orang, ya, kalau kalian baca ceritanya. Sebagai bagian dari pewartaan sabda Allah dan pelayanannya, banyak mukjizat dikerjakannya. Ya. Saya udah singgung di video sebelumnya, dikatakan bahwa Elisa membuat mukjizat lebih banyak dari sang mentor Elia. Tahu Elia buat berapa mukjizat katanya? Katanya, saya nggak ngecek sih, sorry ya. Katanya Elia buat 8. Tahu Elisa buat berapa? 16. Ya, 2 kali lipat dari yang dibuat Elia. Ya, 1 kali lebih banyak. Nah, dari 16 mujizat itu, antara lain, saya sebut beberapa, dia menyehatkan air yang menyebabkan banyak terjadi keguguran di Yeriko. Ya, nggak tahu mengandung apa air itu, sehingga ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang mengandung kemudian keguguran deh. Nggak melahirkan tapi keguguran. Lalu dia mendatangkan air bagi pasukan Israel, Yehuda, dan Edom yang sedang mengalami kekeringan dan kehausan di padang gurun Edom. Ya, waktu itu mereka mau melawan Moab. Terus kehabisan air. Kemudian dia juga menggandakan minyak seorang janda. Nah, minyaknya nggak habis-habis. Membuka kandungan seorang perempuan Sunem yang telah lama mandul. Dia bilang, tahun depan, hari yang sama, kamu akan melahirkan. Nah, perempuannya tentu nggak percaya. Kejadian. Ya. Lalu, anak yang udah dijanjin itu mati. Makanya si perempuan protes. Dulu udah saya bilang, kamu jangan janji palsu. Nah, sekarang anak ini mati, kamu cuma PHP aja. Nggak kalah Elisa. Dibangkitkan. Ya. Mantep nggak? Gokil. Nah, tapi mungkin yang paling terkenal adalah mujizatnya menyembuhkan Naaman orang Syria dari sakit kustanya. Kenapa terkenal? Ya, karena ini pernah dikutip oleh Yesus, pernah disebut-sebut oleh Yesus peristiwa ini. Ya, waktu Yesus menegur orang banyak di rumah ibadat di Nazaret karena menolak dia. Ya, seorang nabi ditolak di tempat asalnya sendiri. Gitu. Nah, dia sebut waktu zaman Elia begini. Waktu zaman Elisa dia nggak diutus ke
orang Israel, tapi diutus ke orang Syria, nyembuhin Naaman ini. Gitu. Ya, kalian bisa cross check di Lukas 4 ayat 27. Gitu. Waktu Yesus ngomong tuh di Lukas 4 ayat 27. Nah, cara Elisa menyembuhkan sederhana loh. Ya, jadi nggak perlu effort luar biasa, sederhana banget. Tahu gimana? Kalau kalian baca pasti tahu. Si Naaman ini disuruh mandi. Mungkin dia kusta karena nggak pernah mandi ya. Nah, ternyata dia cuma disuruh mandi atau membenamkan dirinya di Sungai Yordan. Cuman emang nggak cuma sekali, 7 kali. Ya, 7 ini kan juga angka sempurnanya orang Israel. Mungkin ada maknanya juga. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas disuruh mandi 7 kali. Saking sederhananya, ya, bagi Naaman ini sederhana banget. Ya. Saking sederhananya, dia nggak mau lakuin itu. Apa-apaan sih? Gue udah jauh-jauh ke sini, ya, berharap dapat sesuatu yang luar biasa, kok cuma suruh nyemplung ke Sungai Yordan. Di tempat asal gue ada sungai-sungai yang lebih keren daripada Sungai Yordan. Ini kenapa ke Sungai Yordan? Aduh. Nah, tapi akhirnya dia lakuin juga. Ya, dia lakuin juga. Nah, masih ada lakuin juga dan tentu sembuh dong, sembuh ya. Kalau nggak keren, nggak disebut sama Yesus. Nah, masih ada mujizat dan hal menarik lainnya tentang Nabi Elisa. Tapi saya bagiin sampai sini dulu ya, sampai segini dulu. Namanya juga kenalan, ya gak? Iya. Mungkin ada yang tanya dalam hati, kenapa sih kita ngebahas Nabi Elisa? Selain keistimewaan yang udah kita omongin, ya, Nabi Elisa ini adalah salah satu tokoh penting bagi kami, para Karmelit anggota Ordo Karmel. Kenapa penting? Karena dia ini murid langsungnya Nabi Elia. Ya. Nah, apa ada hubungan antara Ordo Karmel sama Nabi Elia? Wow, ada, pakai bingits. Ya, makanya lain kali kita omongin Nabi Elia dan Ordo Karmel. Tapi untuk sekarang saya bisa kasih info singkatnya kayak gini, ya. Istilah gampangnya kayak gini. Kami para Karmelit kan cita-cita hidupnya adalah mengikuti Yesus Kristus. Nah, guru besar kami atau teladan kami yang utama itu ada 2. Yang pertama Bunda Maria. Nah, yang kedua Nabi Elia. Gitu. Ya. Nah, jadi dalam arti tertentu kami para Karmelit dan Nabi Elisa ini adalah saudara seperguruan. Ya. Sama-sama muridnya Nabi Elia, sama-sama penerima rohnya Elia. Ya. Nah, untuk menghormati inspirator kami Nabi Elia dan kakak seperguruan Nabi Elisa, juga mengenang asal-usul kami, Ordo Karmel di Gunung Karmel, ya. Ordo Karmel ingin melestarikan peringatan kehadiran dan karya 2 nabi besar ini dalam perayaan liturgis. Kalau Nabi Elia dirayakan penghormatannya pada tanggal 20 Juli, 20 bulan 7, Nabi Elisa dirayakan tanggal 14 Juni. Ya. Nah, sayangnya tahun ini 14 Juni itu hari Minggu dan pas bertepatan dengan hari raya tubuh dan darah Kristus. Ya. Makanya Nabi Elisa harus ngalah dulu. Penghormatannya nggak dirayakan dulu. Nah, supaya tetap ada ungkapan rasa hormat, maka kita share deh ceritanya. Supaya kalian juga tahu, bisa kenal, ya mudah-mudahan bisa terinspirasi juga. Ya, kalau ini nggak lengkap, ya jelas ini kan kenalan. Kalian bisa cek dari kitab suci, kitab pertama dan kedua Raja-Raja, atau dari sumber-sumber lain manapun. Nabi Elisa, ya. Oke, segitu dulu. Thank you. Udah nonton terus. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ya. Tetap menginspirasi, tetap berkontribusi. Berkat Tuhan.